Lo hobinya tuh mainnya gimana sih? Kalau janda kan biasanya identik dengan goyangan liar, main itu. Aduh. Kalau mau digoyangin sama aku. Jangan, aku nggak berani. Oke, selamat sore teman-teman sahabat Ulik TV. Masih di sini bareng gua Ulik, tapi gua hari ini nggak sendiri ya. Gua main ke salah satu apartemen temen gua udah lama juga sih nggak ketemu sama dia ya. Boleh kenalin nggak namanya siapa dia? Aulia Pipi. Agak keras dikit? Aulia Pipi. Aulia Pipi, geng. Nama dia Aulia Pipi, dipanggilnya adalah Vivi ya. Ya. Deh, gue terakhir ketemu sama lu kalau nggak salah itu sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu ya. Di waktu itu masih sekolah kalau nggak salah. 2017 deh. Ya, 2017 itu masih SMA atau kelas 2 kalau nggak salah ya. SMA itu kalau nggak salah. Nah, sekarang gue ketemu lagi nih sama dia. Cuman gue kali ini punya sedikit pembahasan yang mungkin buat teman-teman agak sedikit mengulik ya. Pembahasannya cuma satu. Gue dulu ketemu sama dia masih sekolah, gue ketemu lagi sama dia, sekarang dia posisinya sudah janda, geng. Janda. Bagi pemburu janda, ini janda muda. Kalau nggak boleh tahu, umur lu berapa sih, Dek? Kalau saya kalau nggak salah itu sekitar masih 20 tahun ya. Geng, 20 tahun udah jadi janda, lu bayangin 20 tahun janda. Dan lu punya anak berapa sekarang, Dek? 1. Punya anak 1, cewek apa tuh cowok? Cewek. Cewek umur? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan, berarti bisa diasumsikan bahwasanya lu tuh nikah muda di umur 18 tahun, geng. Bayangin 18 tahun itu udah nikah. Nah, gue tanya, kenapa sih lu memutuskan untuk lu kawin muda? Mungkin buat teman-teman kan di sini kayak cewek-cewek yang di luar ya, kadang masih udah umur 23, 24, 25, gue pengen buru-buru nikah deh, ibaratnya gitu kan, gue udah capek sendiri. Apa sih yang buat lu tuh kok pengen banget kawin muda itu apa gitu? Gue nggak pengen, cuma sedikit kecelakaan. Baik. Kecelakaan. Sedikit kecelakaan. Asumsinya kecelakaan bukan kecelakaan mobil ya, bahasanya gitu kan. Ini kecelakaan dalam hal kenakalan remaja. Oke, gue mau ngulik sedikit tentang kenakalan remaja saat ini ya. Mungkin waktu zaman gue dulu nggak senakal ini waktu remaja. Gue dulu paling hobinya cuma tawuran, geng. Nggak hobi mainin perempuan. Adanya di kolong jembatan ya? Adanya di kolong jembatan kalau dulu. Nah, sekarang gue tanya, lu bisa seperti itu, apa sih yang ngebuat lu sampai bisa dibilang kecelakaan? Terus apa ya, lu nikah muda, emang pergaulan lu dulu seperti apa? Setahu gue waktu itu dulu lu masih sekolah lu. Salah terjun mungkin, terlalu bebas. Salah terjun dan terlalu bebas. Gue asumsikan salah bebas ini apa? Lu bergaul ke sana kemari secara bebas atau gimana, dengan lawan jenis atau seperti apa? Iya, jadi gimana ya? Terlalu luas kayaknya. Terlalu luas, jadi gue bisa asumsikan bahwasanya lo itu pergaulannya asal kesana kemari. Asal main aja. Terus apa sih yang lu lakuin dulu? Lu pernah narkoba kah? Atau lu minum kah? Atau apa sih? Kalau narkoba gue nggak pernah. Oh, kalau narkoba enggak, geng ya. Itu jangan sampai ya. Buat alkohol itu gue nomor 1. Alkohol nomor 1. Berarti si Vivi ini salah satu cewek yang hobi minum. Iya. Tuh, geng, dia hobi minum hingga saat ini. Is, cakep. Gue sendiri kagak doyan minum sih. Sampai gue tuh nyusuin itu kan masih kangen dalam minum alkohol. Lu bayangin, dia lagi nyusuin anaknya yang butuh asupan susu buat ASI. Anak gue sehat. Emaknya bukan minum vitamin, bukan minum asupan buat anaknya, dikasih minuman. Apa minuman hobinya? Anggur merah. Amer, cuy. Buset dah, cak orang tua emang itu menyatukan semuanya. Itu orang tua yang baik. Oh, orang tua yang baik. Jadi untuk mengajarkan anaknya ke depannya supaya dari dini udah dikasih asupan. Tapi itu jangan dicontoh, geng ya. Itu jangan dicontoh. Itu hal buruk, itu jangan pernah dicontoh. Ini kita sharing aja nih ya, mungkin buat teman-teman. Terus apa ya? Lu ngerasa sekarang status lu janda di umur 20 tahun. Lu nikah 2 tahun, anak lu habis itu lu pisah. Gua nggak mau tahu lah lu pisah kenapa. Cuman apa sih yang ngebuat lu kok bahwasannya kan pasti lu nikah ini selain lu kecelakaan dulu pun pengen mungkin umur 20 pengen nikah ya, biasanya gitu kan, udah capek. Apa ya ngebuat lu itu rumah tangga itu seperti yang lu bayangin seperti waktu lu pacaran dengan kekasih lu itu enggak sih sebenarnya? Enggak, sebenarnya gini.
kebanyakan orang bilang mau nikah aja udah pusing banget kan. Mau nikah aja udah pusing. Oke, ngerasa pengen kayak dinafkahin. Oh, pengen dinafkahin itu apa ya? Caption yang sering muncul di media sekarang itu. Pusing, aku pengen dinikahin aja. Dinafkahin aja. Padahal dia nggak tahu nikah itu lebih pusing. Oh, ternyata nikah itu lebih pusing, geng. Buset dah, gue baru tahu ya. Nikah itu lebih pusing, makanya itu kenapa rumah tangga itu lebih pusing dibanding pacaran, iya. Oh, berarti pacaran itu sebenarnya semua tuh manis, everything manis. Semua manis. Cuma manis gimana ya? Sesaat. Manis sesaat doang. Satu sudah berumah tangga baru inilah sebenarnya kehidupan yang nyatanya. Terasa dia untuk tanggung jawab, apalagi ya buat teman-teman yang katanya gua ada siap untuk berumah tangga. Itu sebenarnya nggak mudah, cuy. Kalau orang sudah berumah tangga itu dia harus menafkahi anak. Selain menafkahi anak dan istri, dia harus bisa mendidik seorang istri. Mungkin sama seperti Pipi. Waktu dulu pasangan lu itu ngedidik lu untuk secara jalan yang baik gak sih? Atau ngebiarin lu aja untuk ya udah lu minum aja atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi dibebasin tapi nggak terlalu bebas. Dibebasin tapi nggak terlalu bebas. Bahasanya dia karena mungkin seumuran atau jauh lebih tua pasangan? Seumuran, makanya aku mah lebih ngasih tau aja jangan sama yang seumuran deh. Jangan sama kalau bisa seumuran. Lebih yang dewasa, sugar daddy misalnya. Kalau sugar daddy kebanyakan udah punya istri deh. Jangan cari minimal gini loh, secara mental, secara pengalaman dia lebih dewasa. Dia lebih dewasa dari kita, lebih berpengalaman, bisa ngedidik kita jauh lebih ke yang baik lagi. Jadi intinya sih kalau orang mau berumah tangga, dia tuh harus bisa menjadi seorang imam, seorang yang bisa menaungi istri. Karena apa? Biasanya kalau seumuran lu 20 tahun ya, itu biasanya emosionalnya labil. Jadi yang penting gua happy gitu kan. Kalau lu orang dapat yang salah, ya lu bakal terjerumus gini aja. Ini janda muda. Bayangin lu 20 tahun udah jadi janda. Gua nggak ngebayangin sih. Makanya jangan ngebayangin. Gue karena belum jangan ambil tanggung jawab bayi aja sambil lah bahasanya gitu kan. Tapi kamu coba masa jadi janda muda. Jadi duda cuy. Janganlah bahasanya gini loh. Mungkin di sini apa ya? Suka duka jadi janda apa sih? Karena biasanya gini ya. Orang yang berprinsip, gue bisa nih hidup tanpa laki, gue bisa hidup sendiri tanpa seorang ayah atau apa. Tapi kan jangka panjangnya nggak bisa seperti itu. Nggak semuanya sendiri itu indah. Nah tuh cuy, nggak semua sendiri indah. Pasti lu punya cita-cita tuh, gue tuh pengen punya pasangan tuh sekali untuk seumur hidup kan. Nah, semua orang itu pasti berpikiran gitu. Karena apa? Kalau biasanya ya orang untuk broken home atau yang berantakan dalam rumah tangga itu biasanya imbasnya ke anak, bener nggak sih? Iya bener-bener. Apa yang lo rasain sekarang dengan anak lo tanpa seorang ayah? Sedih lah, sedih. Cuma gimana ya? Kalau misalkan itu ayah nggak baik buat anak gue nggak masalah kehilangan dia. Betul. Masih bisa cari ayah dan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang daftar? Ada yang daftar? Buka nih lowongan dia. Jadi untuk mencari seorang ayah tapi yang baik ya. Yang baik. Benar. Tapi secara yang sekiranya durasinya lama. What? Durasinya lama. Ini gue agak sedikit traveling nih, geng. Gue sedikit traveling ya. Gue sedikit traveling dengan durasi lama. Gue bahaya nih. Gue bicara sama janda. Jangan sampai gue sampai diperkosa nih sama janda nih. Berarti lo tuh hobi yang durasi atau ukuran? Ukuran nggak masalah. Yang penting permainannya sama durasinya. Permainan dan durasi. Ukuran nggak masalah. Oke, you know. Jadi buat yang segini atau segini itu nggak masalah. Yang penting durasi long time. Janda, cuy. Kalau janda itu biasanya lebih pengalaman. Janda itu bebas. Bebas. Jadi aku tuh sukanya yang lebih besar dari aku badannya kayak gini kayaknya. Lu kayak gini besar cuy, gue pengen gemuk cuy. Gue pengen gemuk lebih besar. Lebih besar dari ini kayaknya kalau di atas gue enak. Ajit, cuy. SNI ada yang ukurannya segini. Kalau yang buat teman-teman yang punya ukuran segini, DM di sini. Siapa tahu nanti dia berminat, bisa lah. Ntar gue kasih link Instagramnya dia untuk Japri. Yang penting segini dan durasi ya katanya kan. Sama ini badannya tuh lebih keker gitu badannya biar bisa di. Badan gua nggak masuk. Gua nggak masuk kriteria dia. Gua nggak masuk kriteria dia. Lu dalam keadaan aman. Aman. Jadi gua selesai podcast ini gua nggak diapa-apain karena dia bukan tipikal gua bukan tipikal dia gitu. Mungkin teman-teman yang ngerasa tipikalnya seperti yang disebutin oleh Pipi tadi, ya komen aja ya di bawah ini. Nanti Sambi. Oke, berarti nyambi. Sekarang gawe lu apa sih sebenarnya sekalian nyambi nih? Apa ya?
lebih ke ngebodohin orang lagi. Gue baru denger kerjaan ngebodohin orang. Orang biasanya orang itu sekolah pinter, apa namanya? Bisa tadi lo jadi diri sendiri ya. Jadi lebih enak tuh jadi diri sendiri. Gue mau nakal kayak mau apa ya ini lo gue nggak mau kelihat pencitraan gue nih baik di depan orang gitu ya. Kebanyakan jangan gini dong, nanti kebaca lawan aja nggak ngasih kita makan. Ajit, kebaca lawan, bahasanya boleh kebaca lawan. Jadi lebih baik ini lo gue seperti ini gua, yang penting gua nggak ngerugiin orang dan nggak menipu orang ya, daripada kita bersih, alim, ternyata uang orang dimakan atau seperti apa untuk membodohi masyarakat atau seperti mana. Janganlah, jangan seperti itu. Lebih baik jadi diri sendiri kayak gini. Jadi Pi, berarti lu sudah berapa tahun sih lu menjanda? Baru sih. Baru. Tapi masih seger. Masih seger cuy. Ada yang mendaftar? Masih janda panas. Janda panas. Berarti tapi nggak janda bodong ya? Enggak. Berarti punya surat lengkap cuy. Tenang, nggak ada yang labrak. Nggak ada yang labrak. Nggak ada yang labrak. Ini lengkap banget ya. Biasanya kalau janda itu, waduh, kalah dia mungkin yang gadis-gadis ngerasa apa? Gadis-gadis serasa janda. Ini janda serasa perawan. Iyo. Masih mending janda ada statusnya daripada perawan tapi ya sudah lah, skip lah. Ya karena itu tadi sebenarnya gue berharap buat teman-teman yang di luar ya, yang pasti sih yang punya pasangan, yang masih muda lah, jangan mudah untuk bergaul secara bebas. Kalian dan jangan terburu-buru, jangan terlalu ngedalamin hubungan lah. Yang penting jangan kayak gimana ya, bahasanya gue pengen kawin, cinta mati. Jangan mentang-mentang lu pengen nikah lu bawa terus ke Oyo. Biar nikah murah. Mending kalau Oyo masih mending, itu punya modal. Coba kos-kosan. Jangan. Intinya sih apa ya? Kita nakal boleh, goblok jangan lah. Kita nakal boleh, tapi ingat sutra ada kok di Indomaret. Sutra, kok bahasa sutra? Lo sobat kuat gitu ya? Iya. Sama Amer. Buset, gua kali ini gua diracunin oleh janda nih. Gua nggak membayangin diracunin sama janda kayak mana nih. Janda identik dengan kata negatif ya. Serba salah jadi janda. Dalam masyarakat bener gak sih? Benar. Kalau dari ini mah janda tuh serba salah intinya mah. Janda serba salah ya? Baik salah, buruk salah. Nah, berarti sebenarnya gini, lebih baik teman-teman itu jadi diri sendiri. Terus kalau kalian belum siap secara mental, jangan buru-buru untuk berumah tangga. Karena apa? Gue bukan ceramah ya, mungkin gue hanya mendengar masukan-masukan dari orang-orang yang sudah berumah tangga, bahwasannya berumah tangga itu hal yang tidak mudah. Karena apa? Menyatukan dua karakter ego yang berbeda, bener gak sih? Ya, dan dua keluarga yang berbeda. Jadi lebih baik kalian tuh matangin hubungan secara dewasa, bukan sedikit-dikit marah, bener gak sih? Berantem atau apa itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena kita yang masih muda gini kan emosionalnya masih berganti-ganti, kadang baik, kadang buruk. Jadi apa ya, masih labil lah bahasanya gitu kan. Masih labil banget. Terus nggak baik buat kesehatan. Aduh, gue sampai ingat sih nggak baik buat kesehatan. Terus yang baik buat kesehatan apa? Apa ya? Anggur merah. Amer aja. Gue kegedein Amer, sorry, bukannya gue ini ya, cuman ya itu hak orang ya, bahasanya seperti itu. Nah, apa sih emang yang lu buat kalau lu kayak suka banget sama Amer waktu lu dari masih sekolah ya kalau nggak salah ya? Nah, pertama kali lu tuh terjerumus di minuman beralkohol tuh apa sih? Pertama kali kok lu bisa? Enak aja. Dari sekolah sih udah ngamer sampai sekarang. Kadang guru aja gua ajak amer. Buat Pak Guru, Bu Guru yang di sana, maaf ya, jangan sampai punya anak murid kayak gini. Untung dia udah nggak sekolah ya, yang lain masih sekolah ya. Kalau gua masih sekolah, gua masih masuk ya. Masih masuk. Emang iya. Bodinya, lu lihat tuh, bodinya masih kecil, masih ramping. Kalau dia jalan nih di luar, nggak tahu kalau dia janda udah punya anak satu, bayangin. Anak udah 2 tahun. Itulah. Nggak ada yang tahu sih. Janda. Kalau di luar kayaknya lebih kesebutnya perawan deh. Iya, perawan rasa janda atau janda rasa perawan, kebalikannya lah itu. Kalau aku tuh janda rasa perawan. Janda rasa perawan. Berarti banyak nih yang apa namanya, yang sering udah tahu nih kan banyak, karena lu kan open ya. Terkadang gue ngeliat begini, ada orang yang menyembunyikan status karena dia malu ya. Gue salut sama lu tuh ini lo gue terbuka. Ini gue janda gitu loh. Gue nggak mau gue takut begini ya. Kalau ada yang mau sama lu ya syukur alhamdulillah, bisa ngerubah ya secara karakter atau apa. Ya mungkin kayak lu sampai sekarang kan lu tuh
lagi gua lihat itu kayak lagi mencari jati diri, bener gak sih? Iya benar. Kedewasaan seperti tapi apa? tuh gua biarpun gua kayak gini gua nakal, kalau teman gua nggak kayak gua nggak bakal gua paksa. Iya, janganlah, jangan menjerumuskan orang ya, cukup diri kita sendiri. Cukup kita aja loh yang kayak gini, orang sekitaran kita jangan sampai ngerasain buruknya kita. Kan nggak gimana ya, janda itu nggak enak juga. Kadang kan temen gua banyak perempuan juga terjerumus kayak ke dunia gua. Terkadang kalau misalnya ini gua bilangin kan, jangan kayak gini karena nggak enak. Benar, cukup lu doang gitu ya. Gua aja gitu yang ngerasain kayak gitu. Terkadang kalau janda itu identik dengan godain suami orang. Tapi emang enak. Anjing. Emang enak. Emang suami orang yang bikin. Apa sih yang lo buat suka sama suami orang tuh apa? Bukannya yang perjaka, yang apa ya, yang bujang-bujang itu lebih enak tuh. Ya, yang bujang-bujang kasihan banget lo, janda suka sama suami orang. Bahkan kadang juga banyak yang masih perawan juga suka sama suami orang. Kebanyakan juga perawan sama suami orang. Kenapa sih lebih suka kepada orang? Jatuhnya kan berarti orang yang lebih dewasa ya. Kita nggak usah sebutin dia sudah bersuami atau enggak sih. Kalau nyaman itu beda. Kalau udah nyaman itu beda. Apa sih yang buat beda? Nggak tahu dah. Aku tuh nggak bisa ngasih penjelasan. Nyaman itu beda. Kalau udah nyaman sama ini, nggak bakal kesini. Oh, kesitu gitu. Berarti nyaman itu dalam arti kategori gimana sih? Dia bisa ngebimbing, dia bisa ngertiin. Dalam arti lebih diutamakan yang kedua ketimbang yang pertama. Oh, jadi buat gue lebih suka diutamakan. Berarti ya buat teman-teman yang punya pasangan nih, udah punya pasangan, tiba-tiba dia punya pasangan lagi nih. Berarti jangan pernah bangga jadi pasangan pertama. Karena apa? Bangga itu yang diutamakan yang kedua. Bahasa dari mana itu? Karena itu gua. Jadi lebih diutamakan yang selingkuhan kedua daripada utama. Karena apa? Kalau dia mengutamakan yang pertama, nggak mungkin akan diutamakan yang kedua. Nggak akan pernah ada yang kedua. Ya jangan sedih juga karena tetap aja pulang mah kayak yang pertama. Aduh, itulah. Tapi tetap kalau meleng sedikit mah. Berarti apa ya, nasib yang kedua itu sebenarnya diprioritaskan, tapi tetap dia nggak punya status, tidak memiliki selamanya, hanya memiliki sesaat. Tapi bisa sih gue milikin selamanya. Lo buang dulu gitu. Buang di dalam. Buang di dalam lagi. Jangan ditiru kalau buang dalam lagi bilang, gue hamil, lo mau nggak mau lo nikahin gue. Bener nggak kayak gitu? Kalau kita pengen milikin secara kasar mah. Ya, milikin secara kasar. Nih, bicara tentang orang yang sudah berumah tangga ya, berarti lo lebih suka ke yang sudah pengalaman itu dalam arti usia matang. Secara pengalaman lo matang berarti juga di atas ranjang. Apa sih yang membuat lo suka dengan orang yang sudah berpengalaman itu apa? Lebih enak. Enaknya gimana? Banyak gaya. Gue sendiri nggak tahu gayanya apa sih sebenarnya. Mau diajarin? Mau diajarin, malu gue. Ada yang mau diajarin? Cara bergayanya, coba lo tunjukin gayanya gimana sih? Kalau lo biasanya lagi, lo hobinya tuh mainnya gimana sih? Kalau janda kan biasanya identik dengan goyangan liar, main itu. Aduh. Kalau mau digoyangin sama? Jangan, aku nggak berani. Coba tunjukin ke teman-teman para pasol, coba di depan. Kasian nanti aku dijadiin bacol. Gak apa-apa, siapa tahu dia ini tuh. Tuh, ke frame. Aduh, gua udah. Kayaknya kalau aku tuh suka di atas deh. Suka di atas gimana? Apalagi kalau badan itu lebih besar dari aku ya. Jadi lebih ke goyangnya tuh enak, ketahan. Ketahan. Kalau aku tuh sukanya goyangnya tuh di batok gitu. Bahasa apa tadi? Batak. Gua mau tanya sama teman-teman, ada yang tahu bahasa Batak nggak ya? Setahu gue itu dipentokin gitu, bukan dibatak ya? Kalau dipentokin udah nggak ada, dibatak gitu, dipatahin. Oh, dipatahin? Cuy, kalau punya lu patah gimana rasanya? Ngilu lu rasanya digoyang sama janda. Kecil cabai rawit begini. Kecil-kecil juga jangan salah lah. Iya, kecil-kecil jangan salah ya. Apa ya? Ya itulah. Tapi lebih enakan yang kecil. Lebih ke bisa digendong, bisa dibanting, jedotin ke tembok. Gendong, banting, jedotin ke tembok, jambak rambutnya. Gua masih polos, Dek, gua masih polos. Gua belum tahu apa-apa, gua taunya cuma lihat. Gue jangan ya. Masih jaf. Gua cuma nontonnya di jaf doang, gua belum tahu, gua nggak pernah nakal kayak gitu gua. Di jaf sama Sugar Life. Sugar Life. Disensor. Oke. Takutnya langsung ada OTW ke Play Store ya? Iya, OTW ke Play Store cuy, atau cari ke Jaf nanti lewat pakai apa itu yang VPN.
pakai VPN. Langsung keling nanti. Nah, keling daripada ngeling itu mending ngeling dia aja. Nanti aku kasih linknya. Iya kasih, nanti gua cantumin Instagramnya di bawah ini ya geng ya. Nanti kalau mungkin berteman sama Vivi, janda muda masih fresh dan punya dokumen lengkap. Dokumen lengkap. Buat yang masih ABG. Dan ibarat tuh kayak mangga baru tumbuh tuh baru dipetik. Aduh, seger gitu ya. Pas dipetik tuh keluar getahnya. Aja, keluar getahnya. Masih seger banget kan? Masih seger banget. Buset, dah gue mau apa ya bilang ke temen-temen gimana sih kayak lu ngegodain tadi ya. Kalau bilang laki orang gimana coba contohin ke temen-temen. Gue takut ada yang sesek ntar. Itu belum dikeluarin semua. Jangan. Gimana sih coba lu tunjukin. Gue baru gituin aja udah. Aduh, aduh, gue takut ada yang sesek. Gimana coba kalau lu lagi? Apa tuh yang seseknya? Hah? Enggak, sesek napas, bukan sesek celana geng. Takut sempit aja ya. Takut sempit. Dari 28 ke 29. 28 ke 29 disesek ya berarti. Gimana sih biasa lu kayak ngegoda? Gue tuh gak pernah ngegoda. Tapi lu digoda? Digoda. Nah, gue tuh gampang tergoda. Gimana? Iman gue lemah. Contohnya biasanya kalau coba kalau lu goda gue. Gue gak bisa ngegoda jujur. Gue gak bisa, gue cuman kalau gue suka sama lu mau gak jalan mau kemana? Kebanyakan wanita-wanita itu digodain takut ya? Ya. Kalau gue samperin. Kalau ada yang menggodain dia, malah gue samperin. Ingat, janda muda masih ranum, 20 tahun geng, udah jadi janda. Ngebayangin gue, umur gue segini belum ngerasain nih namanya. Ya udahlah cukup lah. jangan takutnya balik lagi jangan. Gua nggak mau. Nanti nyamanan sama janda. Aduh. Emang apa sih yang kelebihannya janda? Ada yang tahu gak sih? Janda kenapa? Selain goyangannya. Goyangnya juga. Kalau jangan jangan bicara tentang masalah goyangan. Takutnya makin malam makin ngeri. Makin malam cuy, makin ngeri. Gue cuma takut di sini satu hal, kalau ketemu janda yang agresif kayak gini, gue takut berkosa. Tapi gue suka yang ekstrim tau. Ekstrimnya gimana? Mungkin ke teman-teman? Mainnya ekstrim. Contohnya gimana mainnya? Gimana ya? Nggak tahu, pokoknya ekstrim. Mas, aku tuh suka dijenggut gini. Terus? Dijenggutnya tuh pakai perasaan. Terus? Lu orang pasal, coba lihat, perhatiin siapa tahu untuk bahan imajinasi terus lu orang traveling. Sambil gini. Aduh. Apalagi sambil ngaca. Aduh. Sambil di depan kaca. Sambil di depan kaca. Lu sambil main dari belakang. Sambil dijenggut. Iya, aduh. Aduh. Kagak ngebayangin, gua gak berani gua. Jangan dong yang dibayangin, kamu belum menikah, belum punya pasangan ya? Doain aja lah, doain. Yang penting jangan sama janda, takutnya nggak kuat durasi. Takut nggak kuat durasi kalau sama janda. Berarti gini, buat teman-teman ya yang masih bujang, pacaran dulu sama janda, diajarin sampai ke lolos seleksi. Sampai lolos seleksi, abis itu baru lu nikah. Baru nikah. Jadi korbannya janda. Korbannya janda, astaga. Jangan anak orang yang masih perawan gadis, jangan habis itu lu tinggalin, rusak lu tinggalin. Jangan kayak gitu. Jangan, kalau emang mau rusak mending rusak janda, udah jelas statusnya. Kalau bisa lu rusak musuh gua aja. Yang mau privat nih sama Bibi privat. Bisa dijapri sendiri deh. Geng, mau japri janda 20 tahun. Japri aja ntar ya. Tenang aja, tadi kan linknya udah gua kasih, udah kenalan lah namanya sama si Bibi. Jadi ini mah diajak kenalannya nggak susah. Biasanya kan ada sih yang janda itu jual mahal atau janda bahkan cuma bisa morotin. Buat lo gimana sih? Kalau aku tuh kalau misalkan dia nggak punya uang, aku punya, kita bareng-bareng lah gitu. Itu namanya janda yang sebenarnya. Bahkan kadang nggak tahu ada orang-orang main. Bahkan ada yang belum janda aja, cuman bisanya minta duit doang. Kayak yang kemarin ya? Yang kemarin kemana? Itu tuh yang di sana. Skip. Itu masa lalu sekian tahun yang lalu waktu gue masih pertama kali kenal sama dia tahu lah perjalanan hidup gue seperti apa, tahu. Perjalanan saat dia dibodohi. Nah, perjalanan saat dia dibodohi. Aduh. Sama janda. Iya. Sama janda sama. Gue berharap janda yang ini nggak begitulah. Enggak lah. Kalau aku mah dia misalkan aku mau jalan, aku nggak pegang uang, kalau aku ada pakailah uang aku. Nanti juga kalau misalnya dia lagi senang kan inget kan. Iya betul. Tapi kebanyakan nggak inget. Deh ya, kalau gua lihat si Pipi dari dulu gua kenal sama dia bukan tipikal orang yang suka morotin karena dia mandiri. Biasanya dia dikasih syukur, dia nggak pernah mau minta. Karena sampai
gue ketemu lagi di apartemennya dia saat ini, ya dia masih tetap sama Vivi yang seperti dulu, cuman bedanya status. Kalau dulu tuh perawan rasa janda, sekarang janda rasa perawan. Perawan rasa janda. Gue kenal sama lu masih sekolah, gue nggak tahu lu masih perawan atau enggak. Katanya dia udah jawab sendiri ya, sekolah sudah tidak perawan. Sekarang udah statusnya jelas janda. Janda, sekarang aku bangga. Geng, bangga jadi janda. Lu pesen lu buat janda-janda, lu kan sekarang janda nih, lu bangga jadi janda. Apa pesan lu buat janda-janda di luar? Apa? Iya, pesan lu apa buat janda-janda di luar? Jangan pernah malu jadi janda. Jangan pernah malu jadi janda, karena perawan aja statusnya nggak bisa dijelasin deh. Takutnya nanti yang perawan tersinggung, aku di DM diajak berantem. Nanti aku diajak berantem. Jangan, lebih baik ini lo gue janda. Gak usah malu jadi janda, kita kan statusnya janda. Kalau status kita perawan tapi rasanya janda, lebih malu lah. Gue nggak bisa komen kalau gitu. Iya. Gue nggak tahu deh mana yang perawan rasa janda atau janda rasa perawan. Aku di DM diajak berantem. Enggak, jadi gua podcast ini kulik apa ya, kehidupan dia sebagai janda muda ya bahasanya kan, buat edukasi buat teman-teman bahwasannya jangan pernah terburu-buru untuk menikah muda, karena menikah itu tidak semanis waktu kalian pacaran. Banyak hal yang dipikirkan untuk masa depan. Mungkin kadang yang baru pasangan kita wah baik banget nih pas pacaran, tapi kan udah menikah nggak tahu. Bener, makanya itu yang karena dia merasa lah ini milik gua udah ngambil dia dari orang tuanya. Terkadang habis itu nggak tanggung jawab lagi. Ibaratnya ya udah beli lah dari orang tua. Cuy, udah beli dari orang tuanya langsung. Lu beli cewek secara halal. Secara halal. Berarti habis itu lu mau diapain sesuka-suka sendiri gitu. Suka-suka hati lu, jangan merasa kayak gitu. Karena dia tuh dibesarin sama orang tua, belum tentu ngerasain yang lu kasih. Nah, jadi pesan-pesan buat teman-teman yang masih belum nikah ya, lu punya pasangan, jaga dengan baik, sayangi dengan baik. Waktu kalian masih pacaran ya, jangan terlalu apa ya, ya lebih baik kalian matangin dua karakter atau dua hati. Jangan sampai nanti kalau kalian sudah menikah menyesal. Kenapa? Ego kalian tuh nggak bisa disatuin. Lebih baik kalian tuh lama mengenal pacaran, tapi abisnya kalian terus langgeng. Karena apa? Setahu gua bukan menggurui ya, tapi kalau rumah tangga itu benar-benar yang harus matang gitu loh. Hal kecil pun bisa jadi masalah dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu lebih pusing. Kayak aku tuh suka kesalahannya status pusing, mau dinikahin aja, padahal nikah itu lebih pusing. Makanya itu yang buat belum nikah, tolong dipikir lebih matang-matang lagi kalau mau nikah. Apalagi buat cewek, terkadang cewek itu udah umur 23, 24 udah ada godaan gitu ya. Tapi yang pasti sih harus bisa jaga diri. Tapi zaman sekarang mah 17 tahun kayaknya udah godaan nikah. Ya. Pengalaman pribadi 20 tahun jadi janda, nikah cuman bisa dibilang 1 tahun mungkin ya. Iya. 1 tahun, dia anaknya udah 2 tahun. Ya itulah apa ya, problematika pernikahan usia muda, pernikahan dini kalau dulu waktu ada filmnya ya. Sebenarnya itu sebuah contoh juga ya, cuman kalau anak-anak sekarang tuh belum pernah tahu yang film pernikahan dini. Kadang-kadang orang menilai apa sih ini film gitu. Iya, cuma kan itu contoh baik gitu. Nah makanya gue angkat topik ini ya, gue bersyukur ya dia nggak pernah malu mengakui diri dia janda, masih umur 20 tahun, menikah di umur mungkin 16-17 tahun, masih sekolah. Ya buat contoh doang ke depannya, dia tuh juga sama buat cewek-cewek di luar sana, nggak pengen kalian tuh sama seperti dia. Kalau mau nakal dulu lah sekalian. Nakal tuh jangan nanggung. Jangan nanggung, nakal dulu sekarang, nanti kalian berumah tangga jangan sampai seperti itu. Ambil suami orang misalnya. Istrinya lagi tidur, telepon suruh datang ke kosan. Tuh ngebayangin. Gue pengen satu tanya nih, lu pernah nggak dilabrak sama istrinya orang? Gue pernah di posting tuh sama istri orang, tapi suaminya ngebela gue di komentar. Why? Mungkin kalau dia aja ngeliat dia ngerasa. Jadi lu calling suami orang, abis itu lu di DM sama istrinya. Udah, gue di posting langsung. Oh, di posting langsung? Gue langsung di posting, cuma suaminya apa? Postingnya apa? Ya biasa, pelakor gitu. Oh, pelakor. Tapi itu keadaan gue belum nikah, gue masih perawan. Gue udah dibilang pelakor. Gue nggak ngebayangin, lama nggak pernah ketemu, dulu belum nikah, udah suka sama suami orang, masih sekolah. Iya. Terus nggak taunya apa? Suaminya ngomelin dia. Gue salut bang sama lu.
mudah-mudahan rumah tangga lu masih utuh sampai sekarang kalau dia udah ganti istri. Udah ganti istri. Waktunya kita nanti dapat jodoh ya, kita akan berjodoh. Ya, kita udah dikasih porsi masing-masing. Oke, siap. Jadi teman-teman cukup ya. Sampai jumpa nanti di. Aku mau pesan dulu nih. Apaan? Jangan terlalu terburu-buru kalau belum matang. Jangan terburu-buru kalau belum matang. Itu kalau buat menikah. Jangan terburu-buru. Iya. Kayak ibaratnya jangan dicabut dulu kalau belum selesai. Aduh. Akunya belum enak, dianya udah enak duluan. Gimana? Jangan dicabut dulu kalau belum selesai. Karena? Akunya belum enak. Jadi, gue berpikirnya udah kemana, geng? Gue udah bener mikir yang bener ya. Tadi dibilang seperti itu, nggak taunya dia jangan dicabut dulu karena dia belum keluar. Susah ngomong sama janda emang ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, aku mau kasih pertanyaan dulu ke kakak. Apa? Apa perbedaannya sakit gigi sama orang hamil? Sakit gigi sama orang hamil. Sakit gigi itu sakitnya di gigi, kalau orang hamil sakitnya di perut. Salah. Apaan? Sama-sama telat dicabut. Sama-sama telah dicabut. Itu guru SD aku yang ngajarin. Guru SD lu? Iya udah. Parah emang Pak, ngajarin anak didiknya jadi begini Pak. Jadinya kayak gini aku. Oke, mungkin menutup kasih pesan sensual buat teman-teman yang nonton. Enggak selamanya nikah itu indah. Kalau belum matang jangan terburu-buru. Apa ya intinya? Apa kak? Intinya sih lebih menata karakter masing-masing. Intinya seperti itu. Karena menikah itu nggak seperti orang pacaran. Kumpulin niat dulu kalau belum bener-bener niat. Punya rasa tanggung jawab. Oke? Tanggung jawab nomor 1 ya. Siap. Thank you banget deh. Udah gue diundang ke apartemennya dia buat apa ya, ngulik lah bahasanya kan. Dia salah satu orang yang nggak pernah malu. Sambil curhat. Salah satu orang yang nggak pernah malu menjadi seorang janda. Gue salut sama. Sukses selalu janda di depan. Salam COVID. Hah? Salam COVID. Salam COVID. Oke, tetap selalu pantengin channelnya Ulik TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, kita sampai jumpa lagi. Thank you semua.